Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Kajian Sosial. Pada sesi kali ini kita akan belajar bersama mengenai filsafat sosial. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu sosial seperti antropologi, pendidikan, ekonomi, psikologi, sejarah, politik, bahkan dan juga termasuk sosiologi. Tentu kita tidak bisa menghindarkan diri dari pembahasan filsafat sosial. Untuk lebih mempermudah sesi belajar kita kali ini, maka saya akan menggunakan teks dan audio untuk mempermudah teman-teman lebih memahami tentang apa itu filsafat sosial. Pembahasan pertama adalah apa itu filsafat sosial? Filsafat sosial merupakan semacam mercusuar bagi bangunan ilmu-ilmu sosial yang ada hari ini. Filsafat sosial merupakan puncak eksistensi dari ilmu-ilmu sosial dan juga bermanfaat untuk membuat ilmu-ilmu sosial ini menjadi tidak statis, stagnan, sehingga berhenti mengembangkan wahana, wacana, dan ruang lingkup yang baru. Dalam era postmodern hari ini, tentu ilmu sosial tidak hanya mengkaji tentang apa yang terjadi dalam masyarakat menggunakan kaidah-kaidah metode ilmiah yang ketat, namun juga antar ilmu sosial saling berintegrasi, kemudian membentuk irisan-irisan yang akhirnya akan melahirkan sebuah teori sosial yang baru. Bagi teman-teman yang khususnya ada di bidang sosiologi, tentu mengetahui bahwa teori-teori sosial yang tercipta sejak abad ke-17 hingga hari ini didasari oleh filsafat sosial. Oleh karena itu, mempelajari gejala sosial dalam kajian sosiologis tentu membutuhkan perangkat analisis filosofis. Dan filsafat juga memerlukan pijakan yang sifatnya empiris dalam upaya mengkaji berbagai fenomena yang terjadi agar hasil kajiannya tidak bersifat abstrak dan mengada-ngada. Secara umum, manfaat praktis dalam mempelajari filsafat sosial adalah sebagai upaya pembekalan diri terhadap pengetahuan kita dengan seperangkat pemahaman yang komprehensif, sehingga ketika kita terjun dalam kancah kehidupan sosial, kita dapat memahami betapa kompleksnya sebuah kejadian, peristiwa, ideologi, keyakinan, dan berbagai paham yang eksis dalam sebuah masyarakat. Sehingga ini akan membuat kita tidak lagi bersikap kaku, tertutup, kemudian cenderung memaksakan kehendak atau fanatisme atas keyakinan kita, kesukuan, dan ideologi yang kita miliki terhadap orang lain. Sehingga dengan mempelajari filsafat sosial, diharapkan kita akan menjadi lebih memahami realitas sosial yang lebih moderat, tenggang rasa, tepa sariro, dan lebih adaptable. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang filsafat sosial, sebelumnya kita akan menyinggung sedikit mengenai arti kata filsafat. Kata filsafat ini yang berasal dari dua kata, yaitu philein dan sophia. Philein yang artinya mencintai, kemudian dalam arti luas mempunyai makna mencari, mengusahakan, dan meraih. Kemudian sophia yang mempunyai arti kebijaksanaan dan diperluas dengan makna kebenaran, moral budi, dan sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan. Sebagaimana lazimnya sebuah ilmu atau pengetahuan, filsafat juga mempunyai objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat adalah seluruh benda, seluruh kenyataan yang ada di alam semesta ini, baik yang berupa material konkret, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, juga materi yang bersifat abstrak, misalnya masyarakat, ideologi, dan negara. Sedangkan objek formal dalam kajian filsafat yaitu sebuah sudut pandang yang kemudian menjadi landasan dasar bagi setiap orang agar bisa berpikir secara filosofis.
ada 3 objek formal dalam kajian filsafat. Yang pertama adalah kritis, yang artinya bahwa orang yang berfilsafat tidak mudah menerima sesuatu yang dikatakan atau disampaikan orang lain sebagai keseluruhan yang benar atau sebagai keseluruhan yang salah. Dalam artian, orang yang berfilsafat dapat dipahami sebagai orang yang tidak selalu berprasangka buruk, namun juga tidak selalu berprasangka baik. Ya, ini hampir mirip dengan sikap waspada, gitulah ya. Yang kedua adalah refleksif. Refleksif merupakan kelanjutan dari berpikir kritis, bahwa budaya berpikir kritis ini harus selalu dilestarikan, bahwa proses pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia itu haruslah merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, terus-menerus, dan berkesinambungan. Yang terakhir adalah radikal. Ini adalah sebuah kata yang hari ini sering disalahpahami oleh banyak orang, kemudian mengalami penyimpangan makna, dan saya yakin banyak orang tidak mau belajar mengenai apa sebenarnya arti kata dari radikal. Radikal ini merupakan efek dari berpikir kritis dan refleksif. Sehingga kemudian kita bisa sampai pada pertanyaan yang mendasar, fundamental, dan esensial. Itu semua adalah makna dari kata radikal yang berasal dari bahasa Latin dari kata radix. Gitu. Dengan mempunyai pemikiran yang kritis, reflektif, dan radikal, diharapkan seseorang yang berpikir filsafat atau berpikir filosofis, kemudian memiliki sifat yang open-minded dan optimistik. Dalam perkembangannya, filsafat mempunyai 3 cabang kajian utama. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas yang pertama dulu, ontologi. Ontologi merupakan sebuah bidang, sebuah kajian utama yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sebagai ultimate reality, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kemudian dari kajian ontologi ini melahirkan filsafat alam yang merupakan embrio dari ilmu-ilmu seperti fisika dan biologi, lalu ada juga ilmu tentang kosmologi. Lalu selanjutnya ada filsafat manusia. Filsafat manusia ini yang meliputi antropologi dan metafisika, kemudian melahirkan cabang-cabang ilmu baru seperti filsafat politik, filsafat sejarah, filsafat sosial. Kemudian filsafat sosial ini menghasilkan turunan yaitu ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Kemudian cabang pemikiran yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang apakah sumber pengetahuan, hakikat jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan. Kemudian sampai tahap mana sih pengetahuan ini yang mungkin bisa ditangkap oleh manusia? Apakah manusia hanya bisa menangkap pengetahuan yang dilihat secara indrawi, atau yang dipikirkan dalam alam ide dan alam pikiran mereka, atau mungkin bisa mencapai pengetahuan tentang ketuhanan? Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan kajian yang mempelajari nilai-nilai, kemudian menjelaskannya berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu tentang apa yang dianggap baik oleh manusia. Kajian aksiologi ini kemudian melahirkan filsafat etika dan filsafat estetika. Oke, setelah kita membincang sedikit tentang filsafat dan 3 cabang besar dari pemikiran filsafat, kemudian kita sekarang akan masuk ke filsafat sosial klasik dan abad pertengahan. Berbicara tentang filsafat, khususnya filsafat klasik, tentu kita akan merujuk pada pemikiran
yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Pemikiran sosial atau embrio dari pemikiran sosial sudah diawali oleh Heraklitus pada abad ke-5 sebelum Masehi, tentang sebuah penyelidikan yang menegaskan suatu ungkapan edi zezamen emeoton, aku mencari diriku sendiri. Dalam konteks ini, Heraklitus telah dianggap mengawali pentingnya pembahasan manusia dalam arti individu maupun sosial. Tokoh yang pertama kali secara serius membahas konsep manusia adalah Sokrates. Sokrates mengatakan bahwa manusia itu harus berbuat baik untuk bangsa dan negaranya. Kemudian Sokrates berkeliling kota, mendatangi beberapa orang dan bertanya mengenai arti pekerjaan mereka dan beberapa hal tentang kehidupan mereka. Ini sebagai upaya dari Sokrates untuk mendapatkan konsep mengenai pekerjaan, kehidupan, lalu persahabatan, dan pendapat mereka tentang sosial. Kemudian konsep ini disimpulkan dalam sebuah hipotesa yang didiskusikan kembali dan dianalisa bersama-sama dengan orang-orang yang Sokrates tanya. Kemudian setelah Sokrates, pemikirannya dilanjutkan oleh muridnya yang paling cerdas, yaitu Plato, yang secara lebih rinci dan lebih sistematis menuangkannya dalam sebuah buku yang berjudul Politeia. Politeia menjelaskan tentang sebuah negara ideal yang bertugas memelihara dan mewujudkan suatu keadilan. Dalam Politeia pula, Plato merumuskan hierarki masyarakat yang berbentuk piramida. Lapisan yang paling bawah dan yang paling mendominasi dari jumlah masyarakat yang ada di sebuah negara saat itu adalah petani, pedagang, dan para tukang. Kemudian di atasnya ada prajurit dan punggawa kerajaan. Lalu yang paling atas adalah pemimpin, yang menurut Plato bahwa seorang pemimpin itu haruslah seorang yang mengetahui tentang filsafat. Meskipun dia bukan seorang filsuf, namun setidaknya dia bisa berpikir filosofis, lalu mengeluarkan atau menghasilkan aturan-aturan yang bijaksana, sehingga bisa mengayomi seluruh masyarakat dan memenuhi keinginan masyarakat. Dalam pengamatan Plato, saat itu, pada zaman Yunani kuno, banyak manusia terpikat pada hal yang indrawi, yang sifatnya konkret, sehingga sulit untuk masuk ke dunia ide. Dunia ide merupakan dunia alam pikiran yang kemudian menurut Plato sebuah cara untuk bisa memahami dan membedakan mana yang fana dan mana yang abadi. Jadi kita jangan heran kalau hari ini kita banyak melihat orang-orang yang sikapnya materialistik. Karena hal itu sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno, bukan hanya pada zaman modern saat ini. Dan satu hal lagi, ternyata sudah sejak zaman Yunani kuno, Plato mengatakan bahwa merubah pola pikir masyarakat itu tidak mudah. Karena mereka sudah terbiasa mengalami dan hidup dengan apa yang mereka yakini saat itu. Dalam Politeia-nya pula, Plato menegaskan bahwa persoalan pokok negara adalah tentang keselamatan orang yang diperintah, bukan yang memerintah. Sehingga pemerintah harus mempersembahkan hidup bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Jadi ini sebuah konsep negara ideal menurut Plato, yang bahkan sampai hari ini belum bisa diwujudkan oleh banyak negara di dunia. Filsuf klasik yang ketiga, yang juga secara sistematis dalam membahas mengenai masyarakat adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato yang kemudian fokus
pada hukum susila kehidupan dan etika. Jadi pola relasi antara Sokrates, Plato, dan Aristoteles ini merupakan sebuah contoh bagaimana pengetahuan itu diwariskan, yaitu melalui guru yang kemudian ketika kita mendapatkan pengetahuan dari guru, lalu kita secara kreatif memberikan tambahan atau mengembangkan pengetahuan tersebut sesuai dengan konteks yang kita hadapi saat ini. Sebagaimana Sokrates dan Plato, Aristoteles juga menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah meraih eudaimonia atau kebahagiaan. Dan menurut Aristoteles, kebahagiaan ideal bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi tentang pencapaian, perbuatan, dan susila dengan pikiran yang murni. Jadi, menurut Aristoteles, puncak perbuatan manusia dalam bermasyarakat adalah sebentuk pencapaian perbuatan dan perilaku susila, di mana perbuatan dan perilaku kesusilaan tersebut terletak dalam pikiran yang murni. Pikiran yang murni ini adalah sesuatu yang ideal dan hanya mungkin dicapai oleh para dewa. Manusia hanya bisa mencoba mendekatinya dengan mengatur dan mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Kemudian Aristoteles mengkonsepsikan sebuah istilah, yaitu manusia sebagai zoon politikon, yaitu sebagai individu yang kemudian hidup berkelompok membentuk masyarakat. Secara etika, masyarakat yang baik adalah yang dihuni oleh individu dengan kemampuan diri untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang berlebih. Pemikiran Aristoteles mengenai pikiran yang murni ini, pikiran yang berasal dari para dewa, kemudian diserap oleh Uskup Agustinus, seorang uskup Kristen di kota Hippo, yang sekarang itu berada di wilayah negara Aljazair. Jadi dulu wilayah Aljazair itu ya wilayah kekuasaannya Romawi. Setelah Agustinus mempelajari pemikiran dari Aristoteles, dari beberapa buku, kemudian dia menyerap ide tentang pengetahuan murni ini menjadi sebuah filsafat yang khas kekristenan, yang disebut dengan filsafat Kristen, yang kemudian mempunyai pengaruh besar pada abad pertengahan, dan oleh para umat Kristen, Agustinus disebut sebagai guru skolastik yang sejati. Inti dari filsafat Kristen yang disampaikan oleh Agustinus adalah perilaku manusia dan masyarakat harus bersumber pada ide-ide ilahiyah, seperti cinta kasih, kejujuran, dan kesucian jiwa. Kemudian Agustinus menyampaikan gagasan mengenai keadilan yang terbagi secara merata dan terpelihara dalam hierarki, bahwa tiap-tiap orang akan mendapatkan bagian di dalamnya sesuai dengan kelompok atau sesuai dengan status sosial mereka di masyarakat. Nah, gagasan dari Agustinus ini kemudian menjadi dasar bagi negara Romawi untuk menjadi negara yang bersifat teokrasi. Bagaimana ide dari filsafat Kristen Agustinus bahwa negara teokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mempraktekkan prinsip-prinsip ketuhanan menjadi pedoman utama. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Maka kemudian raja atau kaisar dianggap menjadi perwakilan Tuhan di bumi untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi teokrasi itu ya sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada nilai-nilai agama. Untuk waktu itu yang dijalankan oleh Romawi adalah agama Kristen. Dan yang terakhir, filsuf abad pertengahan yang mempunyai pengaruh dalam merumuskan filsafat sosial adalah Thomas Aquinas. Filsafat Thomas Aquinas sebenarnya hampir sama dengan Agustinus yang berpusat pada teologia. Namun,
Thomas Aquinas lebih memberi porsi besar pada akal dan pencarian kebenaran berdasarkan pengetahuan manusia yang jujur, murni, dan terpercaya. Menurut Thomas Aquinas, dengan akal, manusia dapat mengenal Tuhan dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai dunia dan mengenai manusia itu sendiri. Pertanyaan yang berkenaan dengan manusia itu kemudian dihubungkan dengan etika, individu atau perorangan, dan kemudian moral baik yang berlaku bagi masyarakat. Menurut Thomas Aquinas, yang menjadi ukuran atau norma perbuatan susila manusia adalah akalnya. Sebab akal manusia itu merupakan pencerminan dari akal ilahi atau akal ketuhanan. Maka akal ketuhanan ini kemudian menurunkan kebajikan kepada akal manusia. Lalu kemudian dalam etika sosialnya, Thomas Aquinas mengatakan bahwa negara adalah bentuk hidup yang tertinggi yang berada pada ranah segala hal yang bersifat kodrati. Menurut tabiatnya, manusia dikaitkan dengan hidup bersama dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sebuah negara harus bisa merealisasikan kebajikan yang kodrati sehingga bisa mengantarkan manusia menuju surganya Allah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada awal filsafat klasik dan filsafat pertengahan, ide-ide tentang sosial itu masih berpusat pada nilai teologi dan nilai keagamaan. Jadi bahwa manusia, individu, masyarakat, dan negara kemudian harus mengikuti atau berpedoman pada nilai-nilai keagamaan. Mungkin kita cukupkan dulu sesi filsafat sosial klasik dan pertengahan, dan kita akan bertemu pada sesi selanjutnya bicara mengenai perkembangan filsafat sosial menuju ke arah sosiologi. Terima kasih untuk kawan-kawan kajian sosial yang sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan, salam.